Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwulan, NIM 1520086. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih sholat 1 yang berjudul Rukun Ibadah. Langsung saja, rukun sholat menurut Mustafah Al-Kin dan Mustafah Al-Bugha Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Surabaya Al-Fitrah 2000 juz 1 halaman 129 menjelaskan makna rukun sebagai berikut. Makna rukun. Rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan. Maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya seperti rukuk dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan sholat dan tidak akan menjadi sah kecuali apabila semua bagian sholat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat, rukun sholat artinya bagian penyusun dari sholat tersebut. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Meninggalkan rukun sholat ada dua bentuk, yaitu meninggalkan dengan sengaja. Dalam kondisi seperti ini, sholat batal dan tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Di sini ada 3 rincian. Yang pertama, bila ia baru ingat sebelum sampai melaksanakan pekerjaan sejenis pada rakaat berikutnya, maka ia wajib segera kembali ke posisi rukun yang tertinggal. Bila tidak segera dikerjakan, maka sholatnya menjadi batal. Bila ia baru ingat setelah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka sholatnya tetap dilanjutkan dengan menambah 1 rakaat. Sebab rakaat yang rukunnya tertinggal tadi dianggap sia-sia. Yang ketiga, bila ia baru ingat setelah mengucapkan salam pertama sebagai tanda telah melaksanakan sholat, maka hukumnya diperinci. Bila ia ingat dalam waktu yang dekat, ia harus segera berdiri dan menambahkan rakaat yang ditinggalkan dan mengakhirinya dengan sujud sahwi. Tapi jika ia ingat setelah beberapa waktu yang lama, maka orang tersebut wajib mengulangi kembali sholatnya. Berikut rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Pertama, niat. Niat tempatnya di hati. Mengucapkan dengan lisan hukumnya sunnah. Ini diucapkan dalam hati ketika takbiratul ihram. Berdiri bila mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dalam tidur menyamping. Yang ketiga, takbiratul ihram atau ucapan Allahu Akbar. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ucapan takbir ini tidak bisa digantikan dengan ucapan selainnya walaupun semakna. Yang keempat, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat atau artinya tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dan tumakninah. Keadaan minimal dalam rukuk adalah membungkukkan badan dan tangan berada di lutut. Sedangkan yang dimaksudkan tumakninah adalah keadaan tenang di mana setiap persendian juga ikut tenang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya sehingga ia pun disuruh untuk mengulangi sholatnya. Ada pula ulama mengatakan bahwa tumakninah adalah sekedar membaca zikir yang wajib dalam rukuk. Yang keenam, ihtidal setelah rukuk dan tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, kemudian tegakkanlah badan atau ihtidal dan tumakninahlah
Yang ketujuh, sujud dan tumak ninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, kemudian sujudlah dan tumak ninahlah ketika sujud. Hendaklah sujud dilakukan pada 7 bagian anggota badan. 1, 2 telapak tangan kanan dan kiri, 3, 4 lutut kanan dan kiri, 5, 6 ujung kaki kanan dan kiri, dan 7 dahi sekaligus dengan hidung. Ke-8, duduk di antara 2 sujud dan tumak ninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian sujudlah dan tumak ninahlah ketika sujud, lalu bangkitlah dari sujud dan tumak ninahlah, kemudian sujudlah kembali dan tumak ninahlah ketika sujud. 9, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang antara kalian duduk tasyahud dalam sholat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Ke-10, sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tadi, lalu berkata padanya dan lainnya, jika salah seorang di antara kalian hendak sholat, maka mulailah dengan menyanjung dan memuji Allah. Lalu bersolawatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa setelah itu semau kalian. Yang ke-11, salam. Dalilnya hadis sebagai berikut. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Yang ke-12, urut dalam rukun-rukun yang ada. Alasannya karena dalam hadis orang yang jelek sholatnya digunakan kata suma dalam setiap rukun dan suma bermakna urutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.